menyampaikan tentang berbuah dalam kebenaran. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan atau yang berbuah dalam kebenaran, yaitu kita juga harus berafiliasi terhadap sumber kebenaran itu atau sang kebenaran itu sendiri. Di dalam pengajarannya Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Bagaimana dia bisa menjadi seorang murid yang bisa menghasilkan buah di dalam kebenaran? Maka dia harus menempel dan menjadi satu, seperti gambaran pokok anggur. Di situ Tuhan Yesus memberikan gambaran sebuah tanaman anggur, yaitu tanaman yang merambat, yang mana kita digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu akan menghasilkan buah pada saat ranting itu berafiliasi atau menempel pada pokok anggur, yaitu siapa? Yesus sendiri. Dan segala sesuatu pun juga yang akan menentukan, yaitu sang pengusahanya itu, yaitu Bapa di surga. Oleh karena itu, kalau kita di dalam kehidupan kita ingin menghasilkan kebenaran, maka di situ kita harus menempel pada pokok anggur yang benar itu. Kita harus menempel pada Tuhan Yesus. Dan pada saat kita menempel pada Tuhan Yesus, maka secara otomatis kita akan menghasilkan buah. Dan buah di dalam kebenaran karena sumber kehidupan kita berafiliasi kepada sang kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan dengan jelas, kalau kita ingin berbuah banyak, maka kita harus ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Artinya ada sebuah keterikatan di dalamnya. Pada saat kita ada di dalam Kristus, maka Kristuslah yang berkuasa di dalam hidup kita. Dan pada saat Kristus ada di dalam hidup kita, maka Kristus menjadi penguasa di dalam hidup kita. Dan pada saat Kristus itu menjadi orientasi dan center dan menjadi pusat kehidupan di dalam kehidupan kita, bahkan menjadi sumber pendorong di dalam hidup kita, maka saya katakan secara otomatis pun juga hidup kita akan mengerjakan sebuah kebenaran dan akan menghasilkan buah. Karena ranting itu nggak mungkin akan bisa menghasilkan dari dirinya sendiri, tapi ranting itu akan menghasilkan buah karena ditopang, karena menempel pada pokoknya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghasilkan kebenaran di dalam kehidupan kita, mau nggak mau kita harus berafiliasi kepada sang kebenaran itu sendiri. Siapa? Yaitu Kristus.
karena Kristus adalah sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita ingin menghasilkan kebenaran, mau nggak mau kita harus terikat kepadanya, kita harus menempel kepadanya, dan Kristus itu juga harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Dan pada saat Kristus itu menjadi segala-galanya di dalam hidup kita, maka secara otomatis hidup kita pun juga akan menghasilkan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama untuk menghasilkan buah. Dengan cara apa? Yaitu kita menempel. Bagaimana caranya kita menempel? Yaitu membangun persekutuan dengan Kristus, membangun keintiman dengan Kristus, dan mempelajari apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Hanya dengan cara itu, maka prim kehidupan kita, maka mindset hidup kita pun juga akan diubah, sehingga hidup kita bisa menjadi serupa dengan Kristus di dalamnya. Selamat berjuang, selamat berbuah di dalam kebenaran Tuhan Yesus